Kau mau apa? Jantungku semakin berpacu dengan hebat. Tapi kewarasanku kembali, aku ingat sesuatu. Dia sudah 2 kali PHP, seolah hendak menciumku, tapi kenyataannya tidak kan. Haha, aku yakin kali ini pun pasti dia sedang melakukan hal yang sama. Hanya berniat menggangguku saja. Seketika kewarasanku kembali sempurna, tidak ada lagi ketakutan dalam diriku. Aku yakin dia pria baik yang tidak akan memperkaosku. Aku menoyor jidatnya. Sungguh tidak sopan kan aku ini. Aku sendiri sampai terkejut dengan kelakuanku. Seumur hidup ini kali pertamanya aku tidak sopan pada orang. Pada hewan pun aku belum pernah kok. Aku ini baik Dia sepertinya terkejut. Wajahnya berubah masam dan matanya melotot padaku. Aku jadi takut, dan seketika menciut. Berdehem keras, untuk menetralkan denyut jantung yang sempat menciut karena takut melihat mimik wajahnya itu. Grab, dia mencengkeram pergelangan tanganku kuat. Sakit, pekikku keras, padahal cuma bohong. Supaya, dia mau melepaskan cengkeramannya yang sedikit kuat itu. Berhasil, dia melepaskan cengkeraman tangannya. Tapi sekarang malah lebih parah lagi. Dia membopongku dan melemparkanku ke atas sofa besar dan super empuk itu. "Hei, kamu mau apa?" teriakku, sambil berusaha bangkit. Tapi, dia malah mengungkungku dari atas, dan apa itu kenapa menindihku segala. Aku menggunakan tanganku ini, untuk menahan dadanya. Agar, dia tidak menimpaku. "Kamu mau apa?" tanyaku terbata, karena aku ketakutan. "Memperkaosmu," bisiknya sensual tepat di telingaku, dan membuatku langsung merinding ditambah takut. "Jangan macam-macam kamu," aku berteriak padanya, membuat dia menjauhkan sedikit wajahnya. "Hei, ludahmu muncrat ke wajahku," ketusnya, sambil mengusap wajah super tampannya itu. FPPPTT, sontak aku berusaha menahan tawa. Pria dengan wajah cool itu ternyata lucu juga. Aku menggeliat, hendak bangun. Tapi, dia kembali menahanku, agar aku tak berkutik. Karena lemas, akhirnya aku pasrah saja. "Maumu apa sih?" tanyaku malas. Aku masih berada dalam kungkungannya. "Menikahlah denganku, jangan banyak berulah," jawabnya ketus, dingin dan datar. Aku diam tak menjawabnya. Kenapa harus aku?" tanyaku pelan, ku tatap matanya intens. Akhirnya, aku sanggup menatapnya meski hanya 2 detik saja. Karena, mataku rasanya silau dan aku langsung memalingkan wajahku ke arah lainnya. Karena aku ingin kamu yang menjadi istriku," jawabnya serius. Aku kembali menatapnya, dan dia balas menatapku serius. Lalu dia berdiri, menarik tanganku, agar aku bangun. "Ayo tanda tangani dulu kontraknya," ujarnya. Aku menggeleng, "Tidak mau," jawabku ketus. Dia mengernyitkan dahinya, "Bukankah kamu yang mau pernikahan kontrak ini terjadi?" Tersenyum tipis dan penuh ejekan. "Kok jadi aku?" geram rasanya. Aku menghembuskan nafas kesal. "Sudahlah." Dia menggenggam tanganku dan membawaku keluar dari apartemennya itu. Kami melangkah beriringan dan masuk lift. Sepanjang di dalam lift, dia terus menggenggam tanganku erat. "Lepas," ujarku. Aku berusaha menarik tanganku, dan dia langsung melepasnya. Aku kecewa. Aku pikir, tadinya dia akan bersikukuh menggenggam tanganku ini. Tapi, ternyata tidak. Tapi, kenapa juga aku kecewa? "Dasar kamu ini, ada apa denganmu Aida?" pekikku dalam hati. Ting. Kami sampai di lantai bawah, dia keluar duluan tanpa bicara. Aku mengikutinya. Kini kami sudah masuk ke dalam mobil mewahnya itu. Hening, itulah yang terjadi selama di perjalanan. Aku sedang memikirkan baik-baik, menikah atau tidak. Sesampainya di depan gang kecil rumah bibiku,
dia terus melajukan mobilnya ke arah lain. Aku diam, karena tahu jalan yang ia tuju. Jalannya lumayan jauh, dan harus memutar. Namun, dari jalan lain itu mobil bisa masuk. Mungkin, Fadil waktu itu memutar juga. Tapi, dari mana dia tahu ya? Mereka kan orang kaya dan berpengaruh. Mencari tahu tentang hal ini sangat mudah bagi mereka. Bukankah, waktu lamaran, mereka juga masuk jalan ini? Aku sungguh kok baru sadar sih. Kutepuk jidatku beberapa kali. Mobil berhenti, tepat di depan rumah paman dan bibiku. Aku langsung pulang, ujarnya dengan mata yang menatapku dalam. Kenapa? Aku selalu merasa kalau dia itu menyukaiku ya. Aku pasti salah sangka. Baiklah, aku mengangguk padanya. Lalu turun dari mobilnya, dan berjalan dengan cepat melewati pohon mangga yang ranum di depan rumah paman dan bibiku ini. Aku sempat menoleh ke arahnya, dia masih menatapku dari mobilnya. Dia baru pergi, setelah aku benar-benar masuk ke dalam rumah. Kok lama? Kalian tidak berbuat aneh-aneh kan? Cecar bibiku, dengan penuh selidik. Galah, emangnya melakukan apa coba? Jawabku santai, karena memang merasa tidak melakukan apapun. Paman mana? Tanyaku, sambil celingukan. Semua sudah pada tidur, coba kamu lihat ini sudah jam berapa? Jawab bibi dengan malas. Aku melihat ke arah jam yang menempel di dinding, jam 1 malam. Pekikku, aku sungguh terkejut. Ternyata sudah selama itu, aku pergi. Sudah tidur sana. Bibi mendorongku masuk ke dalam kamarku. Pantas saja, mataku sedikit terasa berat. Aku merebahkan tubuhku di atas tempat tidur. Memejamkan mata, dan tidak lama kemudian, aku sudah tidak ingat apapun lagi. Besoknya, aku bangun pagi seperti biasa. Hari ini aku akan pergi ke kampus. Aku pergi pagi, karena memang ada jam kuliah pagi. Woi, pekik Dion, dia langsung merengkuh bahuku. Aku mengedikan bahuku keras, agar Dion melepaskan rengkuhannya. Aku sebentar lagi menikah, bisikku malas. Cek, sombongnya yang punya calon suami. Ledeknya, sambil melepaskan tangannya dari bahuku. Aku hanya mendelik padanya. Pulangnya, aku diantar Dion. Hari ini rasanya begitu sepi, tidak tahu kenapa. Apa karena aku tidak mendapatkan kabar darinya? Aku sepertinya sudah mulai gila, kok malah mengingat dia sih. Bukankah aku tidak mau menikah dengannya? Tapi lihatlah bibi dan pamanku, mereka begitu sibuk mengurus berbagai hal untuk pernikahanku. Padahal, Azamlah yang akan mengurus semuanya. Keluargaku hanya perlu duduk manis saja. Malamnya selepas makan siang, aku memberanikan diri untuk bicara pada paman dan bibiku. Esya dan Keila kali ini ada di sini juga, padahal biasanya Keila sudah tidur. Ki, kok belum tidur? Tanyaku heran. Aku ingin dia tidur supaya tidak mendengar apa yang ingin aku bicarakan dengan paman dan bibiku. Mau mendengarkan dulu apa yang mau kakak katakan, ucapnya santai. Aku mendengus sebal. Anak kecil sana tidur saja, jangan kepo. Ujarku sewot, sungguh menyebalkan, dia malah tetap diam dan malah terlihat serius. Sudahlah, ada apa? Katanya mau mengatakan hal serius. Tanya bibi, dia menatapku lekat dengan tatapan penuh penasaran. Akhirnya, aku memutuskan untuk bicara di depan semuanya saja. Bi, apa boleh kalau aku batal nikah? Tanyaku pelan, takut paman dan bibi marah. Aku bisa melihat raut wajah tegang dari mereka, dan raut penuh keterkejutan dari kedua adik sepupuku itu. Kamu ingin buat malu kami dan keluarga Azam. Paman berkata dengan dingin dan ketus. Aku tahu dia marah. Undangan sudah kami sebar, Azam pria baik dan sangat mencintaimu. Apa yang kurang darinya? Bibi berkata dengan berapi-api.
Uhuk, aku sampai terbatuk-batuk karena tersedak selaivaku sendiri. Cinta apanya? Rasanya aku ingin tertawa terbahak-bahak dalam hati. Kami itu baru kenal, dengan perkenalan yang aneh pula. Mana bisa dibilang cinta? Hah, aneh. Setelahnya, Paman dan Bibi terus memberiku wejangan. Mereka terus saja berkata yang baik-baik tentang Azam, entah sudah disogok apa mereka olehnya. Aku berteriak-teriak dalam hati. Kak Aida ini bodoh. Lihatlah Kak Azam sungguh bibit unggul, tampan rupawan dan sangat baik. Bisa-bisanya menolak. Esya mencibirku keras sambil melengos pergi ke kamarnya. Aku hanya mendelik padanya. Kalau jadi aku, mau banget. Keila ikut mencibir, lalu dia ikutan pergi ke kamarnya. Dasar bocah, tahu apa dia tentang urusan orang dewasa, aku mengomel pada Keila. Akhirnya, aku tidur malam lagi. Karena banyaknya Paman dan Bibi menceramahiku. Yang isinya semua, memuji-muji Azam. Sungguh menyebalkan. Selama 3 hari ini, aku sama sekali tidak bertemu Azam. Tidak mendapatkan pesan darinya dan tidak mendengar suaranya di telepon. Salah satu sudut dalam hatiku terasa hampa. Kenapa iya? Apa aku menyukainya? Tidak mungkin. Mungkin aku hanya terpesona pada rupa tampannya saja. Hingga akhirnya sampailah waktunya. Hari di mana akan dilangsungkan akad nikah. Kami memang sepakat untuk melakukan akad nikah di masjid yang tidak jauh dari rumah Paman dan Bibi. Tidak akan ada resepsi, dan hanya akan dihadiri keluarga inti saja. Hatiku berdebar kencang, dan jantungku berdebar keras. Karena pada akhirnya, aku akan menjadi istri seseorang. Istri Azam Prakasa, pria kaya dan sok kuasa. Itulah sebutanku untuknya. Dengan berbalut kebaya putih, dan riasan minimalis, aku merasa berbeda hari ini. Cantiknya, pujiku pada diri sendiri. Mua sudah menyulapku menjadi sangat berbeda hari ini. Aku sendiri sebagai yang punya wajah ini sampai terpana. Apa aku benar-benar akan menjadi istri pria Maudian itu? Aku mendesah, karena ternyata tidak bisa kabur dari pernikahan ini. Kami sudah berada di dalam masjid, tinggal menunggu pihak mempelai pria saja. Mempelai pria sudah datang. Terdengar suara bisik-bisik kerabat yang hadir. Tampannya seperti artis saja. Aida sungguh beruntung, dan banyak lagi yang memujinya. Rasanya, aku ingin menoleh. Tapi, gengsi. Malu dong, bisa-bisa aku dibully. Terutama oleh kedua adik sepupuku itu. Azam sudah duduk di sampingku. Tubuhku mulai gemetaran, apalagi saat ijab qabul mulai diucapkan. Hingga suara gemas saksi yang mengucapkan kata, sah, sah, sah. Alhamdulillah, kata itu terdengar jelas di telingaku. Karena, keluar dari mulut Azam. Apa dia sedang bersyukur menjadi suamiku? Untuk sesaat, aku berusaha mencerna hal ini. Hingga terdengar suara yang memintaku mencium punggung lengan pria yang sudah menjadi suamiku ini. Dengan malu-malu, aku melakukannya. Lalu, terdengar suara yang menyuruh Azam menciumku. Aku semakin gugup saja. Cuk, pipiku sampai terasa memanas, dengan mata melotot padanya. Pasalnya, dia bukan mencium keningku, tapi malah mengecup bibirku. Bukan hanya kecupan, tapi pagutan lembut selama beberapa detik. Nanti di kamar lanjutnya. Teriakan heboh, diiringi dengan tawa membahana. Membuatku malu luar biasa. Aku melirik Azam, pria itu tetap tenang dengan senyuman tipis khasnya. Dasar menyebalkan. Awas kamu ya. Berbagai wejangan dari Pak Penghulu, aku dengarkan baik-baik. Setelahnya kami menandatangani surat kawin. Dilanjutkan sesi foto beberapa kali. Capeknya, padahal cuma begini, apalagi kalau resepsi. Gumamku keras. Saat ini, aku berbaring di atas tempat tidur.
Di kamarku sendiri. Kamu mau resepsi? Aku terkejut, karena ternyata ada Azam. Sejak kapan dia di sini? Seingatku tadi aku sendirian, aku menatapnya horor. Aku dari tadi di sini. Masa kamu tidak melihatku? Seperti tahu arti tatapanku, dia menjelaskan tanpa diminta. Aku jadi bingung, sejak kapan? Masa aku tidak menyadari? Dasar lemot, cek-cek. Dia berkata dengan nada mengejek, lalu berbaring di sampingku. Aku gelagapan, dan berusaha menahan napas. Pasalnya, ini hanyalah kasur single. Kami jadi berdempetan dong. Dia malah membalikkan badannya, dan posisinya jadi miring ke arahku. Sementara, aku tidak bergerak sedikit pun. Kalau gerak, makin sempit dong. Nanti, aku dikiranya mesum sama dia. Kita sudah sah, tidur berdua seperti ini tidaklah berdosa. Apa katanya? Itu memang benar, tapi tetap saja aku takut. Dan ini, rasanya sungguh aneh sekali. Kami kan hanya orang asing. Asli, aku sampai menahan nafas. Dia merapatkan tubuhnya, menarikku, agar berbalik badan. Kami, kini saling berhadapan. Dan posisinya kenapa pas begitu berada di sana. Wajah tampannya itu, tepat berada di depan dadaku. Dia malah melingkarkan tangannya di pinggangku. Dan wajahnya menempel di dadaku. Dia bergerak-gerak di sana, tepat menempel pada buah-buahanku. Ish, dasar mesum. Aku mendorongnya kuat, hingga dia terjengkang dari tempat tidurku. Au, sakit. Pekiknya tertahan. Mungkin takut terdengar keluarga dan kerabat yang masih ada di depan. Saat ini masih sore, dan beberapa kerabat memang belum pulang. Termasuk orang tuanya Azam. Aduh maaf, ucapku. Aku membantunya berdiri, tapi dia menepis tanganku. Aku jadi merasa bersalah. Aku suamimu, ingat pasal dalam perjanjian itu. Meski kamu tidak menandatanganinya, semuanya tetap berlaku. Karena, kita sudah menikah sekarang. Azam berkata dengan ketus, lalu pergi keluar dari kamarku. Dasar Maudian, gitu aja marah. Tapi, hatiku benar-benar resah. Tadi itu aku kan, refleks. Sama sekali tidak sengaja. Aku menatap pintu kamarku dengan gelisah, menunggu dia datang kembali. Tapi nihil, sampai 1 jam kemudian, dia tidak kembali. Tok-tok, terdengar suara pintu kamarku diketuk. Siapa ya yang mengetuk pintu?